Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan dari Filler Lady di program News from the Future. Dan hari ini kita akan membahas rahasia bagaimana saudara bisa naik ke dimensi supranatural, bagaimana saudara mendapatkan kemenangan-kemenangan dan jawaban doa. Kita akan bahas dalam video hari ini. Oleh karena itu, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sehingga banyak orang diberkati dan mereka mengalami pengalaman-pengalaman supranatural bersama Tuhan. Tema hari ini adalah Let's Go High atau Mari Naik ke Atas. Saudara, seringkali iblis dan juga kenyataan hidup kita membuat kita berada di zona nyaman, kita nggak mau naik. Karena bagi kita menaik itu sesuatu yang sulit, naik itu sesuatu yang capek, butuh tenaga yang kuat, dan nggak sedikit orang yang gagal ketika dia berusaha naik. Tapi hari ini rahasia yang paling penting di musim yang baru ini, kalau kita mau dengan kuat mengakhiri 2023, Tuhan katakan dengan jelas, mari naik. Saudara, Abraham dia harus naik dulu ke Gunung Moria untuk dia mendapatkan penyediaan Tuhan. Musa ketika dia naik ke Gunung Horeb, dia berjumpa dengan semak belukar dan dia di situ berjumpa dengan Tuhan melalui semak belukar, di mana dia akhirnya menemukan panggilan hidupnya. Bahkan Bileam, nabi yang mengutuki Israel, dia berusaha terus naik supaya dia bisa mengutuki Israel. Daud, dia membuat nyanyian ziarah yang mengiring saat dia naik ke Gunung Sion. Dan Yesus juga memberikan teladan, dia naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara, begitu banyak gunung-gunung tertinggi itu dikuasai kegelapan. Kenapa? Karena mereka tahu rahasianya. Ketika kita naik ke atas, kita naik ke gunung kudus Tuhan, di situ kita berjumpa dengan Tuhan dan di situ kita mengalami hal-hal yang dahsyat bersama Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa naik? Kita mau naik, tapi bagaimana kita bisa naik? Yang pertama, saudara, it's not about location, it's about relation. Saudara, posisi naik itu bukan saudara naik ke atap paling tinggi di rumah saudara, bukan saudara cari tempat tertinggi di daerah saudara, tapi naik berbicara relasi atau hubungan sama Tuhan. Hari-hari ini bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Bagaimana doa-doa pribadimu? Bagaimana pujian penyembahanmu? Apakah saudara terlalu sibuk dengan media sosialmu? Apakah saudara terlalu sibuk dengan bisnismu, pekerjaanmu sehingga engkau lupa untuk kau naik? Naik itu bukan berarti dia standar, dia tidak stagnan. Naik itu sesuatu yang melebihi dari sebelumnya. Artinya hari-hari ini pastikan saudara memiliki hubungan, relasi sama Tuhan yang naik. Semakin tinggi, semakin mengenal, semakin mendengar suaranya, semakin taat, semakin rindu, semakin itu tandanya saudara sedang naik. Yang kedua, it's not about position, it's about action. Ini bukan masalah saudara posisinya ada di mana. Gak peduli hari ini kalau saudara ada di lembah, bahkan saudara dalam tempat terendah dalam hidupmu sekalipun. Kalau saudara mengerti tentang firman ini, saudara akan mengambil action, saudara akan mengambil tindakan iman untuk saudara mulai beranjak naik. Banyak orang mungkin dia gak di lembah, mungkin dia gak lagi di titik terendah hidupnya, tapi dia jauh daripada action, dia jauh dari tindakan untuk menanjak naik. Mungkin mereka di zona nyaman mereka. Tapi hari ini bersyukur saudara, kalau saudara dalam lembah, saudara dalam titik terendah hidupmu, tapi saudara mau terus naik, saudara mau terus bangkit, saudara mau terus berjalan mendengar suara Tuhan. Artinya saudara dalam posisi yang mulai naik. Amin saudara. Selanjutnya saya akan bahas bagaimana kisah-kisah tokoh-tokoh yang mereka mengalami perjumpaan sama Tuhan, bagaimana dia naik, bagaimana mereka high in the higher dimension, bagaimana mereka masuk dalam tempat panggilan hidup mereka. Yang pertama, Musa naik lalu kemenangan terjamin. Kita buka saudara Keluaran 17 ayat 10 sampai 11. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, Musa, Harun dan Hur mereka naik ke puncak bukit. Mereka naik tidak seperti orang kebanyakan. Ketika Musa, Harun, Hur naik, mereka mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, maka kemenangan itu terjadi. Saudara, kunci saudara mengalami kemenangan dari musuh-musuh saudara, saudara harus naik ke gunung kudusnya Tuhan. Saudara harus ambil tempat yang lebih tinggi. Saudara harus bayar harga. Walaupun naik itu capek, walaupun itu meletihkan, tapi saudara harus ambil posisi itu. Sehingga ketika saudara angkat tangan, keluargamu akan dimenangkan. Ketika saudara angkat tangan, bisnismu akan diberkati. Hari ini benar-benar seperti Musa, Harun dan Hur, kita naik ke puncak bukit dan kita menyembah, kita berdoa. Haleluya, amin saudara. Selanjutnya
Tokoh yang kedua, ketika Elia naik, hujan dicurahkan. Kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dan selanjutnya ceritanya, Elia menyuruh bujangnya untuk melihat ada tanda di langit dan melihat awan setelapak tangan, dan ketika itu juga hujan datang dan Elia berlari mendahului hujan. Di satu sisi Ahab dia memilih mencari makan dan minum, tapi Elia dia memilih untuk naik ke atas gunung. Artinya yang kedua, saudara, seperti Elia, kita harus memilih tempat yang terbaik, yaitu hadirat Tuhan. Sebelum saudara melakukan banyak hal lain, saudara harus apakah yang terutama, yaitu saudara harus naik ke puncak Gunung Karmel. Saudara bersujud, membungkuk ke tanah dan minta penyertaan Tuhan. Kalau orang lain mungkin banyak yang memikirkan hanya tentang masalah perut, makan dan minum, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang daging. Tapi saudara, kalau saudara ambil posisi seperti Elia, saudara mengambil posisi naik ke puncak Gunung Karmel, maka saudara akan lihat hujan itu dicurahkan. Dan saat itu Elia tidak terkena yang namanya kebasahan, tapi justru dia berlari mendahului hujan. Artinya saudara, ketika engkau membuat Tuhan Yesus segala-galanya, hadirat Tuhan menjadi lebih penting dari apapun juga di dunia ini, maka Tuhan yang akan menjawab engkau dengan hujan yang dicurahkan. Entah itu hujan berkat, hujan pertobatan, semua kekeringan dalam hidup kita sudah selesai di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Selanjutnya, Tuhan Yesus naik, maka kemuliaan dinyatakan. Kita buka Matius 17 ayat 1-2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Amin, saudara. Tuhan Yesus dia naik ke atas gunung, dan di sana kemuliaan Tuhan tercurah, kemuliaan Tuhan terpancar. Dan Tuhan Yesus hanya membawa siapa, saudara? Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi ketika saudara posisi sedang mau naik, saudara harus tahu dengan siapa engkau berjalan. Pastikan orang-orang di sekitarmu, timmu, keluargamu, mereka punya visi yang sama. Mereka punya gelora cinta yang sama. Mereka punya gairah cinta yang sama kepada Tuhan. Maka ketika itu terjadi, ketika engkau naik dalam puncak gunung, seperti Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan memenuhi Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus menunjukkan wajahnya yang bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tuhan Yesus menunjukkan identitasnya sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Selama ini murid-muridnya melihat Tuhan Yesus sebagai manusia, tapi di satu sisi ketika mereka naik, akhirnya dia menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, powernya sebagai Tuhan yang bersinar, yang penuh kemuliaan Tuhan. So, saudara, ayo kita naik sehingga kita bukan melihat Tuhan dengan kacamata kita. Tuhan kita bukan manusia yang lemah. Tuhan kita lah Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Dia punya power, dia punya kuasa melebihi semua kuasa yang ada di dunia ini. Tapi kuncinya kita harus naik. Kita harus seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kita harus seirama sama Tuhan. Kita harus setia, kita taat, kita ikut kemanapun Tuhan pergi. Khususnya naik ke atas gunung kudusnya Tuhan, dan kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita face to face with the glory of the Lord. Amin, saudara. Selanjutnya, para rasul naik ke atas loteng, maka Roh Kudus dicurahkan. Posisinya selalu naik. Tuhan selalu berbicara posisi naik, posisi di atas, posisi yang berbeda, posisi yang di luar mayoritas, saudara. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1-2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah ke langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ketika mereka terus menanti-nantikan, mereka berdoa, mereka berseru, mereka naik di atas loteng, dan akhirnya apa, saudara? Pentakosta terjadi, lidah-lidah api turun. Mungkin pada saat itu, saudara, orang-orang menganggap remeh. Orang-orang mungkin gak percaya kalau Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudusnya. Mungkin banyak orang yang julid, banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang melemahkan iman daripada para rasul. Tapi para rasul mereka tetap dalam posisi naik. Mereka gak mau berhenti menanti-nantikan Tuhan. Mereka berseru sampai hari ke-10, saudara. Akhirnya apa? Ada lawatan yang luar biasa. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Dan itu hanya bisa terjadi karena murid-murid, karena para rasul dia naik di atas loteng. Dia terus berdoa. Dia terus gak peduli apa kenyataan yang ada. Dia hanya mau percaya bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan atas seluruh murid-murid dan para rasul. Amin, saudara. Dan selanjutnya Yohanes naik,
maka rahasia dibukakan. Kita buka di Wahyu 4 ayat 1, saya undang semua kita untuk membacakan firman Tuhan ini saudara. Mari kita baca saudara. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Wow saudara, Yohanes waktu itu disuruh naik dalam dimensi surga, naik dalam dimensi supranatural. Karena ketika kita naik, kita akan mendapatkan nubuatan, pewahyuan, penglihatan, rahasia-rahasia yang gak dibukakan sama orang lain, Tuhan bukakan kepada setiap kita. Itu yang dialami oleh Yohanes saudara. Ketika Tuhan menyuruh Yohanes, ayo naik, Tuhan menyikapkan rahasia-rahasianya. Hari ini saudara, kita juga harus seperti Yohanes, kita naik dalam dimensi kemuliaan. Jangan mau penyembahan yang lazim, jangan mau doa-doa yang lazim. Kita harus minta doa yang membuat kita naik dalam dimensi supranatural, penyembahan yang membuat kita naik dalam dimensi surga. Dan kita mau berkata, aku tidak mau pernah berkata cukup atas hadirat Tuhan. I want more of you Lord, I want more of your presence. Dan ketika kita masuk dalam dimensi itu, saudara, surga terbuka. Tuhan akan bukakan banyak penglihatan, banyak rahasia-rahasia, bahkan apa yang akan terjadi sudah ini. Artinya saudara, Tuhan memberikan pesan-pesan di masa depan, nubuatan-nubuatan ketika kita masuk naik dalam dimensi supranatural. Amin saudara. Dan yang terakhir, ketika kita semua naik di masa-masa ini, yang tadi saya sebutkan, itu adalah tokoh-tokoh perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi hari ini saudara, di tahun 2023 menuju 2024, ketika kita naik, ketika kita keluar dari zona nyaman kita, ketika kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, ketika kita mau tetap percaya, tetap taat, ketika kita mau punya iman yang melampaui setiap kerumunan, ketika kita mau terus menanti, kita mau terus berdoa, kita mau masuk dimensi supernatural, maka yang akan terjadi apa saudara? Kita akan mengalami spektakuler revival dan penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat akan terjadi. Dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Oleh karena itu, mari naik saudara, mari naik dalam next level, mari naik dalam gunung kudusnya Tuhan, naik dalam level imanmu, naik dalam level doa pujian penyembahanmu. Jangan standar-standar, jangan yang menjadi orang yang rata-rata. Kita harus jadi orang yang excellent, yang terus naik dan naik. Amin saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami menjadi golongan orang-orang yang terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan kami akan melihat spektakuler revival terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Thank you Jesus. Dan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih semua. Terus nonton daripada tayangan YouTube Revival Fire City, karena akan banyak pesan-pesan terkini, news from the future untuk kita semua. Akhir kata, saya Rara Sian Revealer Ready mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.